Apa itu hari akhir? Hari akhir itu adalah hari akhirnya alam semesta. Bukan hanya bumi, semua. Alam semesta, ya alam yang ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk alam malaikat, ya. Termasuk juga di dalamnya alam bangsa jin, ya, termasuk di dalamnya, ya, akan mengalami kehancuran sebelum memasuki ke alam yang kekal, yaitu alam akhirat, ya nak, ya. Pengertian hari akhir. Allah telah menciptakan alam semesta ini. Allah telah menciptakan miliaran planet. Masing-masing planet berjalan sesuai dengan rotasinya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Buruj, wasama idatil buruj. Ya. Semua sesuai dengan relnya masing-masing, berputar sesuai rel masing-masing. Ya. Baik. Hari akhir adalah hari kiamat. Nah, ini adalah hari berakhirnya kehidupan dunia atau hari dihancurkannya dunia beserta alam semesta yang lainnya. Lalu apakah setelah hancurnya alam semesta ini termasuk dunia kita tidak melanjutkan ke kehidupan yang lain? Tidak. Akan ada kehidupan selanjutnya. Ya. Kita akan hidup kekal. Kalau di dunia kan sementara. Ada yang cuma 5 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang hanya 100 tahun. Orang dulu. Kalau orang sekarang jarang yang usianya 100 tahun, ya nak, ya. Orang dulu banyak. Nah, ini keyakinan bagi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan mereka, orang-orang non-muslim. Mereka banyak diantaranya berkeyakinan kalau sudah mati ya sudah saja gitu. Tidak ada kehidupan lagi. Maka ini adalah keyakinan yang batal, ya. Yang dibantah oleh ajaran Islam. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hari akhir sangat banyak diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sebagai seorang muslim kita wajib percaya, menanamkan dalam jiwa kita terhadap hari akhir itu akan terjadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, ya. Ayatnya demikian, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Khafilatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa basatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa. Teman-teman sekalian, di antara, kita lanjutkan dulu. Adapun arti atau terjemah dari ayat yang tadi kita baca bersama, yaitu menjelaskan tentang terjadinya hancurnya alam semesta, termasuk yaitu bumi. Ya. Juga dijelaskan ada di dalam surat Al-Qari'ah. Teman-teman sudah hafal surat Al-Qari'ah, ya nak, ya? Baik. Berikut surat Al-Qari'ah beserta artinya. Perhatikan. Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Dan apapun orang-orang yang mempunyai berat timbangannya, yaitu kebaikannya, maka orang tersebut akan mendapatkan surga. Dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, menyenangkan.
Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembali dia adalah neraka hawiyah. Nauzubillah. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat amat panas. Begitu ya, Nak ya. Ini terkait dengan kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia di kemudian hari. Rai, baru masuk Rai ya, Nak ya. Lagi di absen apa Arisna? Iya. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan ke lembaran materi berikutnya dulu sebelum memasuki ke berikutnya akan memasuki kepada berlatih ya, menyebutkan, menyimpulkan apa itu hari kiamat. Baik. Iya. Jadi kita dapat coba simpulkan ya, Nak ya. Hari akhir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu kapan terjadinya hari akhir itu. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini mengisyaratkan bahwa hari terakhir itu akan terjadi di hari Jumat. Maka orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat itu senantiasa meningkatkan ibadahnya dengan banyak memberikan sodako, dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak berzikir, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya. Dengan harapan ketika itu terjadi kita dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah hari akhir, nah, kehidupan akhirat akan tiba dan kekal. Jika diibaratkan suatu perjalanan, akhirat itu adalah tujuan dari perjalanan hidup kita, ya. Sebagaimana kita hendak bepergian, maka kita akan menyiapkan bekal untuk perjalanan kita. Ya, begitu pula menuju kehidupan akhirat, kita harus membekali diri untuk kehidupan yang lebih kekal di akhirat sana, ya. Apalagi tidak ada yang tahu kapan kita datang. Ya, kiamat itu nanti tibanya kapan kita tidak tahu. Maka oleh sebab itu sudah seharusnya kita semua setiap saat, setiap waktu senantiasa mengisi dengan berbagai macam kebaikan, ya, untuk bekal akhirat. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan teman-teman tulis di buku apa itu hari kiamat. Sebutkan 2 surat Al-Quran yang membahas tentang hari kiamat. Atau sedikit Pak Haris tambahin ya. Kejadian-kejadian di hari kiamat. Di hari kiamat itu hari pembangkitan. Jadi kita boleh sedikit tambahan materi anak ya. Ada hari akhir, perhatikan nak. Ada hari akhir, ada hari kiamat. Hari akhir itu apa? Ya, hari dihancurkannya alam semesta. Ada hari akhir, ada hari kiamat, tapi itu hari kiamat. Hari dibangkitkannya manusia, hari dibangkitkannya kembali manusia. Begitu ya, Nak ya. Dalam di antara beberapa hadis itu seling 40 tahun. Setelah hancur seluruh alam semesta termasuk bumi, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia kembali ya, setelah 40 tahun kemudian. Itulah hari kiamat, hari pembangkitan. Di sana ada proses persidangan, di sana ada proses penimbangan, ditimbang lebih berat kebaikannya atau keburukannya. Di sana juga ada yang namanya hisab. Apa itu hisab? Hisab itu perhitungan, hari perhitungan, ya, terkait dengan amal-amal manusia. Aldan, Omar, Alif, Raihan, kameranya mana? Silakan diaktifkan, nak.
Nah, silakan. Raihan. Kameranya diaktifkan ya, Alif. Baik. Silakan yang mau bertanya terkait dengan materi kita tentang hari akhir dan pembangkitan manusia. Silakan pertanyaannya, nak. Ayo silakan yang bertanya, nak. Apa saja yang terjadi pada hari kiamat? Ini Pak tugasnya Pak. Ya. Menyimpulkan terdapat pada surat apa keterangan hari akhir dan apa itu hari akhir. Itu tugasnya ya, rangkumannya ya, nak ya. Nah, sekarang silakan yang aktif untuk bertanya, maka nilainya akan lebih besar. Silakan bertanya terkait dengan keyakinan adanya hari kiamat. Ini tugasnya Pak ya? Ya, bagian daripada tugas sekarang yaitu bertanya. Terus dikirim nggak Pak? Sekarang bertanya ke Pak Harislah. Kirim ke Pak Aceng. Ya, pertanyaannya sekarang. Kalau nanti waktunya habis, nanti masuk lagi ya, nak ya. Kita nambah sekitar 15 menit ya, nak ya. Baik. Ada suara apa itu? Dari mana arahnya suara itu? Siapa itu? Siapa itu? Rahman. Baik. Kecilian ya, nak ya. Rahman, Pak. Rahman. Baik. Ya, tugasnya yaitu menyebutkan surat yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat dan menjelaskan apa itu hari kiamat. Ya, dalam beberapa kitab akidah menjelaskan bahwa pada hari kiamat itu manusia akan menjadi berbeda-beda. Ya, tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Ada yang ganteng seperti Darin, ganteng. Bahkan lebih ganteng nanti di sana ya. Ada yang cakep seperti Faiz dan Danis. Dan semuanya. Insya Allah kelas 5A ini di sana akan berwujud manusia yang sangat tampan. Ya. Kenapa? Karena selalu beramal soleh ketika di dunianya. Tetapi tidak sedikit, nak, ketika manusia itu dibangkitkan pada hari itu, manusia-manusia itu berubah wujudnya, nak. Badannya manusia tetapi mukanya kuda. Ada yang begitu. Badannya manusia tetapi mukanya kepalanya kepala keledai dan binatang-binatang yang lainnya. Nauzubillah. Itu diumpamakan orang-orang yang ketika di dunianya dia hidup sebagai manusia tetapi perilakunya seperti binatang. Maka kelak di sana Allah bangkitkan dalam wujud manusia tetapi berkepala, berwajah binatang. Sebagaimana kehidupan dia ketika di dunia. Seperti binatang apa dia melakukan, maka seperti itulah Allah jadikan wujudnya pada hari kiamat. Insya Allah kita, anak-anak kelas 5A, akan menjadi manusia seutuhnya, bahkan lebih tampan. Ya, melebihi ketampanannya ketika kita masih hidup di dunia. Yang menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan pertanyaannya, nak. Baik. Pak I, silakan pertanyaannya, nak. Dikirim Pak Aceng kan Pak ya?
Sekarang nak, interaktif sekarang nak.